Terima kasih, Moderator Dr. Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sejawat semua. Pada siang ini, saya akan berbagi mengenai manifestasi klinis pada kulit pada infeksi COVID-19. Slide. Pendahuluan, COVID-19 merupakan suatu virus RNA untai tunggal yang termasuk ke dalam famili virus corona. Virus ini memasuki sel melalui reseptor AC2 yang terdapat pada permukaan sel. Paru merupakan daerah infeksi primer untuk COVID-19 dengan gejala yang bervariasi dari ringan hingga pneumonia berat dan kematian. Saat ini terdapat sejumlah laporan mengenai kasus COVID-19 dengan manifestasi klinis pada kulit. Slide. Kelainan kulit merupakan hal yang penting dalam mendiagnosis beberapa penyakit infeksi. Karena COVID-19 ini cenderung bersifat asimptomatik hingga 14 hari setelah infeksi, manifestasi pada kulit dapat menjadi petunjuk adanya infeksi sehingga membantu diagnosis lebih cepat. Kewaspadaan dokter terhadap adanya gejala pada kulit sehubungan dengan infeksi COVID-19 perlu untuk mencegah kesalahan diagnosis. Seperti yang sering terjadi yaitu misdiagnosis sebagai dengue yang pernah dilaporkan oleh Juk dan kawan-kawan. Slide. Gejala infeksi COVID-19 ekstrapulmonal bisa terjadi di beberapa organ termasuk pada kulit yang di literatur dikatakan bisa terjadi 1,1 hingga 15,9%. Recalciati dan kawan-kawan di Italia melaporkan kelainan kulit sebesar 20,4% pada pasien COVID-19. Kemudian Syahdefa dan kawan-kawan di Kanada melaporkan sebesar 12,5% pasien COVID-19 dengan manifestasi kulit. Sedangkan Wuhan di Cina hanya menemukan 2 pasien dari 1.099 pasien. Slide. Patogenesis, mekanisme terjadinya gangguan kulit akibat COVID-19 belum diketahui secara pasti. Diduga partikel virus di dalam pembuluh darah kulit pada pasien yang terinfeksi yang akan mengakibatkan limfositik vaskulitis akibat kompleks imun di darah yang akan mengaktifasi sitokin. Respon imun terhadap infeksi menyebabkan aktivasi sel-sel Langerhans di kulit yang mengakibatkan vasodilatasi dan spongiosis yang akan bermanifestatif klinis pada kulit. Slide. Belum diketahui secara pasti apakah kelainan pada kulit merupakan infeksi sekunder dengan infeksi primer pada saluran pernafasan atau memang merupakan infeksi primer pada kulit. Diduga kombinasi kedua mekanisme di atas bertanggung jawab terhadap manifestasi kulit yang ditemukan pada penderita COVID-19. Slide. Manifestasi kulit pada COVID-19 biasanya ditemukan dari beberapa laporan kasus merupakan dan juga review. Lesi kulit muncul 3 hari sebelum gejala hingga 13 hari setelah diagnosis ditegakkan. Sebagian besar lesi timbul dalam 7 hari setelah keluhan pernafasan. 12,5% lesi kulit muncul sebelum adanya gejala pernafasan. Lokasi terbanyak adalah pada badan, kemudian juga bisa ditemukan pada tangan dan kaki. 100% pasien dengan manifestasi kulit ini sembuh dalam waktu kurang dari 10 hari. Dan tidak ditemukan hubungan antara tingkat keparahan COVID-19 dengan tingkat keparahan pada lesi di kulit. Okay. Gejala pada kulit pada COVID-19 ini gatalnya minimal atau tidak ada. Lesinya menyerupai gambaran kelainan kulit pada infeksi virus yang lain. Kemudian perlu ditingkatkan kewaspadaan apabila ditemukan pasien dengan eritema, urtikaria, vesikel, dan petekie. Slide. Beberapa manifestasi kulit yang terjadi pada COVID-19 yang banyak dipublikasikan di antara lain lesi menyerupai demam dengue,
ruam eritematosa, urtikaria dan vesikel, juga akrosianosis, dan transient lipidoreticularis. Slide. Yang pertama itu yang terbanyak ditemukan berupa ruam morbilliformis. Yang tersering yaitu biasanya ditemukan di badan ataupun tungkai berupa makulopapular yang merata, bisa juga berupa petekie ataupun papul-papul yang menyerupai vesika. Right. Ruam ini juga ini yang pertama kali ditemukan oleh Han dan kawan-kawan di New York, berupa makulopapular yang difus yang benar-benar menyerupai lesi pada morbilli. Pasien ini ditemukan PCR positif. Slide. Di Jakarta juga Iwan Trihapsoro pernah melaporkan satu pasien COVID-19 dengan lesi berupa morbilliformis. Slide. Kemudian Jimenez dan kawan-kawan di Spanyol juga pernah melaporkan lesi berupa makulopapular dan purpura yang selain ditemukan pada badan juga bisa ditemukan pada mukosa palatum. Slide. Bentuk kedua yang sering ditemukan adalah udam eritem pada tangan dan kaki yang biasanya asimetris. Slide. Bisa juga ditemukan berupa lesi urtikaria. Biasanya berlokasi di daerah badan, kadang-kadang di bagian lengan. Slide. Lesi COVID-19 juga bisa berupa erupsi vesikular, lokasi terutama di badan, berupa vesika-vesika kecil yang monomorfik. Mungkin untuk membedakan dengan lesi varicella, lesi untuk COVID-19 ini lebih monomorf, jadi lebih seragam, berbeda dengan varicella yang lesi polimorfik. Slide. Pernah juga dilaporkan kelainan kulit berupa lipidoreticularis pada pasien COVID-19. Slide. Jadi kesimpulan, kelainan kulit dapat menjadi gejala pada sebagian kecil kasus COVID-19. Bentuk yang terbanyak berupa lesi morbilliformis. Dengan mengetahui gejala ini, diharapkan dapat membantu dalam menegakkan diagnosis yang lebih cepat atau sebagai pertimbangan untuk rekomendasi pemeriksaan penunjang pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.